Tuan rumah diunggulkan secara head-to-head, Marcelino jadi starter lagi. Laga Indonesia versus Vietnam pada semifinal Piala AFF 2022 bakal dilangsungkan pada Jumat hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Catatan head-to-head Indonesia versus Vietnam sendiri di Piala AFF memihak kepada kubu tuan rumah. Tim Garuda tercatat baru sekali menelan kekalahan dari The Golden Star Warriors pada turnamen sepak bola antar negara Asia Tenggara ini. Dilansir dari situs web 11v11.com, laga kali ini akan menjadi pertemuan ke-11 antara Indonesia dan Vietnam pada ajang Piala AFF yang dulu bernama Piala Tiger. Dari 10 duel sebelumnya di Piala AFF, Indonesia unggul dengan 3 kemenangan berbanding 1 milik Vietnam. Sementara itu 6 pertemuan lainnya berakhir dengan skor imbang. Satu-satunya kemenangan Vietnam atas Indonesia di Piala AFF diraih pada edisi 1996 yang diselenggarakan di Singapura. Sementara Indonesia memiliki pengalaman menarik di mana menyingkirkan Vietnam di semifinal Piala AFF yaitu pada edisi 2016 silam. Kala itu Boas Salosa dan kawan-kawan sukses menembak Vietnam dengan skor agregat 4-3. Meski didukung rekor bagus di Piala AFF saat jumpa Vietnam, Indonesia tetap harus waspada. Sebab dalam 4 duel terakhir di semua ajang, Indonesia justru tak pernah bisa mengalahkan Vietnam. Indonesia 2 kali bermain imbang kontra Vietnam pada edisi Piala AFF 2016-2020 yang digelar 2021. Sementara itu pada kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia, Garuda tumbang 1-3 dan 0-4 dari The Golden Star Warriors. Pertandingan kandang pada leg pertama ini menjadi sangat penting bagi Indonesia untuk dimenangkan, sebab laga penentu akan diselenggarakan di kandang Vietnam yaitu Stadion Maidin pada Senin 9 Januari 2023. Oleh karena itulah pelatih Sintayong perlu menurunkan pasukan terbaiknya demi meraih hasil maksimal. Kabar baiknya, bek naturalisasi Jordi Amat bisa dimainkan lagi sebagai starter setelah menjalani sanksi akumulasi kartu kuning kontra Filipina kemarin. Untuk di sayap kanan dan kiri, lini pertahanan Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan hampir pasti menjadi starter terkecuali salah satu di antara mereka tiba-tiba berhalangan tampil. Amat kemungkinan bakal dipasangkan dengan Fakhrudin Arianto. Kemudian di pos penjaga gawang, kondisi Nadeo Argawinata sempat dicemaskan setelah ditarik keluar pada tengah laga kontra Filipina. Namun, Sakiber Bali United telah mengkonfirmasi bahwa dirinya baik-baik saja dan diharapkan bisa mengisi pos di bawah Bistar pada pertandingan kontra Vietnam. Lalu di lini tengah, duet Mark Locke dan Rahmat Irianto nampaknya adalah yang terbaik ketimbang memainkan Ricky Kambuaya. Di depan mereka, trio Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Marcelino Ferdinand diharapkan bakal menjadi andalan. Lini serang cukup menjadi teka-teki karena sering berubah. Namun posisi ujung tombak tampaknya akan kembali dipercayakan kepada Denny Sulistiawan yang telah mencetak 2 gol di Piala AFF 2022 sejauh ini. Jalani persiapan dengan serius, pemain ke-12 imbau Timnas Indonesia tampil menyerang. Kamis 5 Januari, Timnas Indonesia merampungkan latihan dengan serius jelang lawan Vietnam di semifinal Piala AFF 2022. Berdasarkan pantauan MLC Portal Indonesia, Mark Locke dan kolega menjalani latihan dengan serius dan fokus. Meski begitu, skuad Timnas Indonesia tampak menikmati porsi latihan dari Sintayong. Pola latihan Timnas Indonesia kali ini terlihat menitik beratkan kepada umpan cepat antar pemain. Selain itu, transisi antar pemain pun sepertinya ditekankan oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sementara itu, untuk kiper-kiper Timnas Indonesia tampaknya ditekankan latihan mengantisipasi bola lambung. Para kiper pun begitu fokus dengan latihan tersebut. Sementara mengenai aspek finishing yang selalu mendapatkan kritikan tajam pecinta sepak bola tanah air, Sintayong mengaku telah berupaya membenahi kekurangan anak asuhnya tersebut. Pelatih asal Korea Selatan itu sudah mempersiapkan agar para pemain dapat mengeksekusi bola dengan lebih baik di laga semifinal antara Timnas Indonesia versus Vietnam. The Golden Star Warriors memang bukan lawan yang bisa dengan mudah dikalahkan. Bahkan tim asuhan Park Hang-seo tersebut adalah salah satu tim unggulan yang cukup dijagokan untuk merebut gelar juara kali ini. Netizen pun menilai bahwa Timnas Indonesia harus mampu menebar ancaman di laga tersebut agar bisa memastikan kemenangan. Namun, tim asuhan Sintayong tersebut juga harus bermain rapi agar tidak mendapatkan pelanggaran. Kalau ingin menang lawan Vietnam, jangan main cantik, tapi main keras bro. Main sekeras mungkin tapi jangan kena kartu. Pokoknya tebar ancaman terus. Tulis akun Twitter @JafaRockstar78 dilansir pada Jumat 6 Januari.
Februari. Selain itu ada juga yang meminta timnas Indonesia tidak hanya mengandalkan serangan balik di laga tersebut. Pasalnya dirinya yakin bahwa Indonesia sebenarnya memiliki kualitas yang baik untuk membangun serangan secara maksimal. Jika timnas Indonesia full press lebih berani menguasai bola yang rapi, saya rasa ada peluang untuk menang. Tapi jika Indonesia bermain longgar dengan bola-bola panjang atau mengandalkan sistem counter attack, peluang menang sangat tipis. Secara prestasi, Indonesia lebih unggul dalam membangun serangan. Tulis akun @saharjh88. PSSI minta supporter jaga perilaku, Presiden sampai turun tangan. Ketua Divisi Pembinaan Supporter PSSI Budiman Dalimunte mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi demi menjaga ketertiban jelang laga semifinal leg pertama Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam. Salah satunya yakni dengan melakukan rapat koordinasi bersama dengan Polda. Nantinya Polda pun akan memberikan perhatian lebih terhadap komunitas-komunitas besar. Kemarin sudah rakor di Polda, koordinasikan mereka berniat untuk mengamankan terutamakan yang besar-besar seperti LGI dan UG, ungkap Budiman. Selain itu Budiman juga mengatakan beberapa komunitas telah melakukan koordinasi dengan PSSI secara langsung demi menjaga ketertiban. Budiman pun mengatakan bahwa semua pihak sama-sama berharap laga tersebut bisa berjalan dengan aman. Lebih dari itu Budiman pun juga sangat berharap para supporter bisa menghormati tim lain yang akan bertandang ke Indonesia. Pasalnya apa yang dilakukan oleh para supporter juga akan memiliki pengaruh bagi timnas Indonesia ke depannya. Selain itu, Budiman juga menegaskan bahwa supporter adalah bagian penting dari sepak bola. Oleh karena itulah dirinya ingin nama sepak bola Indonesia tidak rusak karena perilaku oknum di dalam pertandingan. Bahkan dalam hal ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sampai ikut menitipkan pesannya lewat Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Presiden berpesan untuk para supporter timnas Indonesia jelang menghadapi Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, di mana orang nomor 1 di tanah air itu berpesan agar mereka menjadi tuan rumah yang baik dan tak membuat kegaduhan. Titipan pesan untuk supporter dari Jokowi, berlakulah sebagai tuan rumah yang baik karena itu mencerminkan perilaku kita. Kita adalah masyarakat yang santun, sangat menghargai tamu. Mohon suasana yang nonton sepak bola bukan kegaduhan, apalagi membuat tim tamu kurang nyaman. Kita akan tunjukkan bangsa yang santun. Berkompetisi 90 menit di lapangan itu tidak boleh tercederai, kata Amali kepada awak media.